Permisi Pak, kan kemarin kan saya ada pemeriksaan gratis dari sekolah. Sekolah ada ini ngundang dari pihak kesehatan. Terus saya dicek kesehatannya, katanya saya terkena anemia. Terus saya ini mau konsultasi biar lebih jelas lagi. Kemarin katanya tuh kena anemia ya. Nah, itulah. Ini emang kita namanya anemia. Sebelumnya itu pernah merasakan tidak bisa konsentrasi di kelas atau lemas atau apa? Kalau itu sih saya tanda-tandanya saya sering kayak saya suka lingas, terus kadang berhubung saya kecil, terus kalau yang di pelajaran saya sulit konsentrasi. Oh, sebelumnya nih, kamu tahu nggak anemia itu apa? Mengerti. Setahunya aku sih kalau anemia itu kekurangan darah ya Pak, atau iya apa enggak? Ya, bisa. Itu salah satunya. Oke, sebelumnya belum itu sini saya akan menyiapkan gambar balik misal anemia. Belum masuk inti materi. Tahu nama kakak belum? Perkenalkan dulu ya. Kakak ini sudah Muhammad Ilham dari Rumah Sakit Bapak. Kakak kan punya lembar balik nih. Ini berisi tentang ya materi-materi anemia. Tujuan kakak di sini itu agar kamu tuh bisa mengetahui tentang cara mencegahnya, tandanya, gejalanya juga. Terus apa sih anemia itu? Ya, simak ya. Aku sambil nyatet ya Kak. Boleh, biar paham. Mulai ya. Untuk judulnya itu pentingnya gizi seimbang pada anemia. Nah, apa sih anemia itu? Anemia itu adalah kondisi saraf tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin sehingga tubuh jadi cepat lelah, lemas, dan pucat. Anemia bisa diatasi dengan makan makanan bergizi dan menjaga pola hidup sehat. Nah, ini contoh kadar hemoglobin dalam darah, ini yang normal, nah ini yang anemia. Kadar hemoglobin normal pada remaja wanita usia 12 sampai 18 tahun. Itu umumnya sekitar antara 12 sampai 15 gram per desiliter. Berdasarkan keparahan anemia ini ada beberapa tingkatan kategorinya berdasarkan seberapa rendah kadar hemoglobin tersebut. Bahkan juga penyebab anemia. Ini penyebab anemia ada kebiasaan makan yang kurang sehat. Ini ada jarang sarapan sama sering makan makanan yang mengandung misalnya yang manis, terdapat manis-manis yang manis. Nah, kedua ini bisa membuat suatu pola, yaitu pola makan yang tidak teratur. Jujur, kamu tuh paling sering jarang sarapan ya? Iya. Jarang sarapan sama? Iya, bunuh kalau bunuh juga mepet waktunya. Sih umum ya. Terus sering jajannya sembarangan juga kan? Iya. Nah, kedua faktor ini bisa menyebabkan kekurangan nutrisi penting bagi tubuh yang dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah. Nah, yang ketiga ini ada kurang konsumsi sayuran hijau dan daging merah. Sayuran hijau dan daging merah merupakan sumber zat besi yang baik. Kekurangan zat besi merupakan penyebab utama anemia. Zat besi penting dalam pembentukan hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang meningkat oksigen. Nah, ini ada dampaknya, dampak anemia. Secara umum dampaknya itu ya tubuh cepat lelah, lemas, terus sulit berkonsentrasi di sekolah atau belajar, wajah tampak pucat, terus mudah pusing dan sesak nafas, lalu pertumbuhan dan perkembangan tubuh bisa terganggu. Lanjut ya. Ada tanda-tanda anemia. Nah, pertama ini kelelahan. Seperti tadi, anemia menyebabkan tubuh kekurangan oksigen karena jumlah sel darah merah yang rendah. Ini mengakibatkan kelelahan yang ekstrim dan kelemahan. Lalu ada kulit pucat. Kulit pucat itu alasannya karena kurangnya hemoglobin.
Hemoglobin itu adalah protein yang membawa oksigen dalam darah, membuat kulit tampak pucat karena kekurangan oksigen. Yang ketiga ini ada sesak nafas. Sesak nafas ini karena tubuh kekurangan oksigen, dengan anemia mungkin mengalami sesak nafas bahkan saat melakukan aktivitas ringan seperti dari kamar mau ke dapur itu udah lelah. Lalu ada nih detak jantung cepat. Jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah yang mengandung oksigen yang lebih sedikit ke seluruh tubuh. Ini menyebabkan detak jantung yang lebih cepat dari biasanya. Lalu ada pusing dan sakit kepala. Kurangnya oksigen ke otak menyebabkan pusing dan sakit kepala. Terakhir itu ada tangan dan kaki dingin. Alasannya karena sirkulasi darah yang buruk akibat anemia, tangan dan kaki mungkin terasa lebih dingin dari biasanya. Ya, lalu ada gejala anemia. Ini gejala secara umum ya. Gejalanya gangguan konsentrasi, kurangnya oksigen ke otak akibat anemia, dapat mengganggu kemampuan untuk berkonsentrasi dan fokus. Lalu ada kehilangan nafsu makan. Anemia dapat menyebabkan perubahan hormon dan neurotransmitter yang mempengaruhi nafsu makan. Tubuh mungkin merasa lelah dan tidak bersemangat untuk makan. Terus ada lidah bengkak atau sakit. Kekurangan vitamin B12 itu yang seringkali terjadi pada beberapa jenis anemia, dapat menyebabkan lidah bengkak, sakit atau berubah warna seperti lebih kuning atau pucat. Lalu ada kuku rapuh. Anemia atau mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan kuku, menyebabkan kuku menjadi rapuh dan mudah patah. Nah, yang terakhir ini ada gangguan pencernaan. Anemia dapat menyebabkan berbagai gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, atau sembelit. Nah, hal ini karena tubuh berusaha untuk menyerap nutrisi dengan lebih efisien. Ya, cara mencegahnya, ini cara lebih secara umumnya ya, dan lebih gampang. Untuk yang pertama itu makan makanan kaya zat besi. Zat besi ini sangat penting untuk memproduksi hemoglobin, komponen utama sel darah merah yang membawa oksigen. Sumber zat besi ini yang baik masuk seperti ya kayak daging merah, tapi sayuran hijau gelap seperti bayam dan kangkung yang sering ditemui di warteg. Lalu ada kacang-kacangan dan biji-bijian. Terus ada minum vitamin C. Vitamin C meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan, konsumsi buah-buahan dan sayuran kayak vitamin C seperti jeruk, stroberi, atau ya kalau suka sayuran paprika, apel. Karena kalau setelah makan disarankan minum minuman yang bervitamin C. Yang ketiga itu hindari minum teh atau kopi berlebihan. Kafein dalam teh dan kopi dapat menghambat penyerapan zat besi. Fun fact-nya, kamu kalau ke tempat makan, ke geprek, itu pasti minumannya kalau nggak air putih, teh. Itu sebenarnya tidak boleh dianjurkan karena ya menghambat sih seperti yang ini yang tadi itu makanya direkomendasikan saya sih langsung minum air putih aja karena itu lebih bagus. Kalau enggak, kalau punya uang lebih, nah beli aja yang minuman jeruk. Saya ada minuman jeruk. Lalu ada istirahat dan olahraga yang cukup. Istirahat yang cukup dan olahraga teratur membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk produksi sel darah merah. Lalu yang terakhir itu rutin periksa kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara berkala mungkinnya deteksi dini anemia sehingga pengobatan dapat segera dilakukan. Seperti tadi kemarin itu rutin periksaan periksa kesehatan dan akhirnya tahu anemia juga dan selesai. Oke, tadi sudah selesai nih tentang kakak sudah menjelaskan. Nah, kakak ini tanya kamu itu coba sebutin makanan yang menginspirasi nanti. Sayur-sayuran kayak contohnya bayam, terus makan kacang-kacangan, terus makan daging merah kayak daging sapi, daging
ada apa aja? Kalau di buah ada jeruk, ada buah stroberi. Ya, oke, Ya. bisa. Nah, kakaknya ditanya, kamu itu udah tahu porsi gizi seimbang yang baik dan benar nggak? Belum. Tidak. Kalau kakak kasih tahu ya, kamu tahu makanan diet nggak? Nggak tahu. Enggak juga. Kalau makanan seperti protein, terus serat, kayak gitu tahu? Tahu, tapi sedikit. Nah, oke. Nah, untuk ini kakak menganjurkan kamu tuh makan makanan yang lengkap seperti ada protein, serat sama karbohidrat. Nah, protein ini kamu bisa dapatkan protein ini dari yang paling mudah itu telur, terus tempe kamu bisa. Lalu kalau ada ayam goreng, tapi yang minyaknya sedikit aja. Nah, untuk diserat kamu bisa bikin kayak salad atau salad, bukan salad buah loh, Iya, sayur. salad sayur. Ya. Nah, salad itu sangat bagus buat ya serat tubuh, karena tubuh itu sangat butuh serat biar BAB itu lancar salah satunya. Seperti ya tadi kayak aku, kalau sukanya mentah-mentah ya bisa pakai seledri gitu, itu bagus. Nah, lalu ada karbo. Nah, karbo ini kamu itu tahu nggak karbo apa ya? Yang aku tahu cuma nasi. Nasi putih ya. Karbo itu ada beberapa jenis seperti singkong, ubi, nasi putih, nasi merah, nasi juga ada banyak jenisnya juga, nasi hitam, ketan atau apa. Dengan kakak saranin sih, karena kamu udah terkena anemia ini, kakak saranin kamu pun mengurangi karbohidrat dari nasi putih, ganti ke nasi merah kalau bisa. Kalau mau lebih murahnya lagi, singkong nggak apa-apa atau ubi. Nah itu paham ya tadi. Untuk ini, kamu tuh tahu nggak sih cara bikin apa sih jus yang gampang dan mudah gitu? Nggak tahu, atau cara bikin jus. Nah, kakak ini ingin mempraktekkan, tapi melalui YouTube agar kamu bisa lihat YouTube-nya langsung. Nah, ini kakak akan memperlihatkan video tentang bagaimana cara bikin jus strawberry yang rendah gula dan rendah kalori juga untuk naiknya. Terus kakak akan ngasih contoh makanan yang cocok untuk orang terkena anemia. Oke, kakak juga udah bawa makanannya juga contohnya. Ini contoh videonya. Dilihat ya. Oke ya. Contoh ya contohnya apa? Iya, ini karena yang paling gampangnya ini. Sebelum ini kakak mau tanya, tadi itu ya, pembuatannya itu kan pakai stroberi nih. Nah, langkah-langkahnya biar saya jelasin. Langkah-langkahnya itu ya milih stroberinya dulu. Ya pasti milih stroberinya. Ya syukur-syukur dapat stroberi manis. Nah, jadi itu dipotong-potong dulu stroberinya, potong pucuknya aja. Nah, nanti siapin blender, lalu masukin buah stroberinya, terus es batu kalau ada, es batunya langsung secara langsung sama air. Kalau bisa kalau mau gula ya silakan, tapi gulanya jangan banyak.
saya saranin pakai yang 1 tetes itu apa namanya? Stevia, gula stevia. Nah, itu kasarannya itu pakai merah. Nah, lalu di blender sampai halus. Setelah itu siapin gelas, nanti tinggal kasih es batu lagi, taruh ke gelas. Jadi, nah ini ada contohnya, contoh jus buah seperti ini. Nah, contoh jus buahnya seperti ini. Tapi ini kan nggak nambahin es batu lagi ya, karena ini udah di blender di es batunya juga. Nah, jadi kan jus buah. Sama tadi kakak bilang kan apa menunjukkan makanan yang bagus ya pertanyaannya. Kakak bawa nih salah satu contohnya. Makanannya itu ini bagus untuk ya, yang terkena anemia. Ini tuh seperti sereal, tapi isinya tuh ya kayak ada kacang almond, kacang-kacangan, terus beria, ada kuaci juga. Kalau mau tinggal ditambahin susu, nanti tinggal ditaruhin ke susunya. Nanti contohnya seperti ini. Tinggal siapin susu, taruh. Ini tuh bagus buat penunda lapar, sarapan salah satunya. Ini bagus buat sarapan. Kalau kamu kurang bisa sarapan, kurang apa ya nggak bisa sarapan, aku nggak biasa sarapan, dia bisa buat makan siangnya. Kalau enggak, kalau memang biasa sarapan ya kamu bangun pagi buat sarapan. Sarapannya ini aja cukup. Gak usah pakai karbo kayak nasi kuning atau apa, nasi utuh nggak usah. Ini aja cukup. Karena udah banyak biji-bijian juga tuh, biji-bijian tadi. Mau dimakan? Itu namanya. Ya. Terus. Ya, tadi udah paham. Udah Kak. Ya. Kakak ini mengevaluasi sebentar ya. Tadi coba sebutin tanda-tandanya apa aja? Pusing, Ya. sulit konsentrasi, wajah pucat, sama cepet lemes. Oke. Nah, terus pencegahannya? Makan makanan kayak zat besi, contohnya banyak makan sayuran, kacang-kacangan, daging merah, terus imbangin sama minum vitamin C. Terus kalau hindari konsumsi teh sama kopi. Oke, boleh. Udah paham ya kakak? Kakak pikir kamu tuh udah paham. Nah, kakak tuh ingin kamu tuh berkomitmen